Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasul mengatakan, idza qubidur ruh tabi'ul basar. Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabutnya kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka, maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat tuh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka tuh akan diikat itu. Ya, terlambat. Langsung jadi langsung bikin katukan pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Begini saja. Tutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, yang Ustadz pegang ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak. Jadi lepas pakaiannya, sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Gunting ini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang, tinggal lepas. Lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak, tutupnya ini. Tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini, dan dua. Cuman yang satu jangan tutupkan, satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus ini kan ada ininya kan. Nah, jangan kalau bisa semisal mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunnahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini nah sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu urusan ganjil. Karena Rasul pernah sama itu ihsilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar mendalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megang, 2 orang megangnya. Sini satu aja, ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, nah satu situ. Nah, gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya.
Orang itu meninggal berarti menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan di samping pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini. Ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, ya kalau bisa bahkan pakai kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak lah. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata yang renang itu, yang begini. Sebab apa ya? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makanya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya. Waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kotoran jenazah itu ya kita ambil ya jenazah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah, ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan. Dikit-dikit. Agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Jatuh. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Kalau diinfus lama nggak keluar kotoran. Ya, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya bersihkan, kita alirkan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi, keluar. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester aja nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti sudah bersih kan kotoran, sudah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Satu kali cukup. Iya, digerujuk aja, digerujuk. Digosok dengan. Setelah itu dan wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung ini, ya satu, ya, jadi satu, gini, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang, samping kan, samping, dan dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, sama, disiram lagi, disabun lagi.
Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang semua bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, udah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu,
Ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Sedekah menolak musibah. Cinta sedekah